Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat pagi hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Meskipun kalau kita banyak kita dengar baik di berita-berita bangsa kita banyak goncangan, tapi kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari siapkan hati kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami Tuhan, mau datang kepadamu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah lahir bagi kami, Engkau sudah mati bagi kami, dan bahkan Tuhan Engkau sudah bangkit bagi kami. Itulah yang menjadi kepercayaan kami Tuhan, bahwa Engkau hidup, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulakan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, melalui Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
Dia selama-lamanya. Lagi haleluya, semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan terus. Untuk itu, biarlah setiap kita yang hadir pada hari ini bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Karena segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
rasakan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Lagi haleluya. Haleluya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan Dia Allah yang menjadi sumber jawaban dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli atas setiap kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mengakui bahwa Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dia Allah yang sangat baik, yang tak mungkin bagi. Katakan dengan percaya kepada Tuhan, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Dia sediakan bagi saudara itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
sediakan bagi kita. Amin. Itu yang Kau sediakan Bagiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, naikkan pujian ini. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Imani tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagiku. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikir, itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat hatimu, katakan, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin semua mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagi. Percaya Dia jawaban kehidupan kita. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikir, bahkan itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia, agungkan Tuhan. Haleluya. Naikkan iman percayamu kepada Dia. Dia jawaban, Dia sumber kekuatan. Haleluya. 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 Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang tak mungkin bagi, semua mungkin bagi Tuhan. Imani, percaya kepada Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikir, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Naikkan, naikkan dengan percaya, naikkan dengan kesungguhan hati. Haleluya. Yang tak mungkin bagi
selalu percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau Allah yang memegang tangan kami untuk menuntun kehidupan kami, Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini, pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Kami bawa diri kami ke hadapan Tuhan. Kami akui bahwa Engkau sumber jawaban kehidupan kami. Kau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami, setiap sakit penyakit kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya kepadamu, Bapa. Kembali kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan setiap iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu yang akan memperbaharui hati kami. Firman-Mu yang akan memperbaharui setiap tingkah laku kami, Bapa. Kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan segala sesuatu yang diucapkan oleh hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada Tuhan. Dan kami jemaat Tuhan boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat diberkati Tuhan dalam ibadah pertama kita hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang tetap menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 25 April 2021, keadaan kita kelak. Keadaan kita kelak. Artinya, setelah kita berada di sorga. Keadaan kita kelak artinya setelah kita berada di sorga. Tentu melalui kebangkitan tubuh. Tentu melalui kebangkitan tubuh. Kecuali Henoh dan Elia yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke sorga. Tapi juga pasti memakai tubuh kemuliaan. Juga dengan orang-orang percaya yang tetap hidup waktu Tuhan datang yang kedua kali, mereka juga akan dengan tubuh kemuliaan diangkat. Masuk dalam penyingkiran gereja, lalu Tuhan datang yang kedua kali dan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Jadi keadaan kita kelak, bagaimana keadaan kita di sana? Apakah kenal satu dengan yang lain? Apakah suami kenal istrinya? Atau sebaliknya? Apakah anak kenal orang tua? Atau orang tua kenal anaknya? Saudara kenal dengan saudaranya dan seterusnya. Atau apakah nanti di sana kita menjalankan kehidupan seperti di bumi ini? Makan, minum, kawin mengawinkan, berumah tangga, punya anak, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Markus pasal 12, ayat yang ke-25. Markus 12 ayat 25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati. Nah, orang yang bangkit dari antara orang mati itu adalah orang yang memakai tubuh kemuliaan. Kalau dia bangkit pada waktu Yesus datang yang kedua kali, yang kita sudah tahu adalah kebangkitan yang pertama, disebutkan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Seperti malaikat di sorga. Juga dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30, Matius 22 ayat yang ke-30,
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup kebangkitan itu seperti malaikat di surga. Seperti malaikat di surga. Maksudnya tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi tidak ada katakan rumah tangga atau berumah tangga. Nah kalau ada rumah tangga berarti ada kepala rumah tangga. Kalau ada rumah tangga. Di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Tidak ada rumah tangga, tidak ada kepala rumah tangga. Nah kalau ada kepala rumah tangga ya berarti ada istri, ada anak-anak, dan ada pembantu rumah tangga. Ada orang yang berpikir, enggak apa-apa, aku masuk surga, yang penting jadi apapun, biar jadi tukang sapu surga, enggak apa-apa, asal aku masuk surga. Di surga tidak perlu tukang sapu. Di surga tidak perlu dibersih-bersihkan, tidak perlu. Di dunia perlu bersih-bersih. Gereja ini perlu dibersihkan. Gereja ini perlu disapu, perlu dipel supaya orang bisa beribadah dengan nyaman. Jadi keadaan kita seperti malaikat. Nah, tadi kita mendengar. Keadaan kita seperti malaikat. Jadi kita bukan menjadi malaikat, seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat. Nah, siapa itu malaikat? Kita tahu malaikat adalah ciptaan Tuhan. Malaikat itu makhluk surga dengan tubuh rohani, bukan tubuh jasmani ini. Malaikat itu makhluk surga dengan tubuh rohani. Sedangkan kita manusia ini, manusia itu makhluk duniawi atau makhluk bumi dengan tubuh jasmani. Manusia itu makhluk bumi dengan tubuh jasmani. Nah, manusia itu punya tubuh. Manusia itu punya tubuh jasmani dan punya kehidupan biologis dan bisa mati. Jadi manusia itu punya tubuh jasmani yang hidup oleh roh. Kalau tidak ada roh Allah di dalamnya tidak bisa hidup. Maka pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup. Sehingga manusia punya jiwa. Jadi manusia itu punya tubuh jasmani yang hidup oleh roh. Dan punya kehidupan biologis, nafsu, tapi bisa mati. Bisa mati. Sedangkan malaikat itu punya tubuh rohani, roh yang hidup oleh roh dan tidak dapat mati. Tidak dapat mati. Tidak punya katakan kehidupan biologis. Jadi tidak kawin, tidak punya keturunan. Malaikat itu tidak bertambah. Tuhan ciptakan malaikat di surga untuk melayani dia. Nah, malaikat tidak kawin dan tidak mendapatkan keturunan karena malaikat tidak punya dalam pengertian tubuh jasmani seperti manusia. Jadi di surga itu tidak ada kehidupan seperti di bumi, orang makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah, kalau ada kehidupan seperti di bumi, makan, minum, kawin, mengawinkan, pasti ada kecemburuan. Kalau ada kecemburuan, pasti ada pertengkaran. Di surga tidak ada. Ini perkataan Tuhan sendiri. Nah pertanyaan kita, mengapa Tuhan berkata seperti itu? Karena pertanyaan orang-orang Saduki. Kita masih ingat paham Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Itu orang Saduki. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Orang Farisi percaya kebangkitan orang mati, tetapi tidak percaya Yesus bangkit dari kematian, karena orang Farisi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mari kita lihat, perhatikan ayat 18 sampai 23. Ayat 18 dan 19 berkata begini.
Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Jadi maksudnya perkawinan ipar. Di Israel memang ada perintah pada zaman dulu, ada ketentuan seperti ini. Kalau orang mati tidak meninggalkan keturunan, maka saudaranya yang mati itu harus menikahi iparnya. Supaya dengan dia tidak terhapus saudaranya yang mati ini punya keturunan dari pernikahannya dengan iparnya. Lalu kita teruskan ayat 20 dan 21. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, ayat 22. Dan begitulah seterusnya ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ketujuh suaminya dan perempuan itu juga mati. Yang menjadi pertanyaan orang Saduki begini, ayat 23. Ayat 23. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Ini pertanyaan orang Saduki. Nah bagaimana dengan nanti di sorga kata orang Saduki, kalau pada hari kebangkitan, siapa yang memiliki istri? Sebab 7-7-nya sudah beristrikan dia. Aneh kan pertanyaan orang Saduki ini? Orang Saduki ini punya faham tidak percaya kebangkitan orang mati. Tapi dia berkata kalau orang mati bangkit, bagaimana nanti? Siapa yang menjadi suami daripada perempuan itu? Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, tapi kok mereka bilang pada hari kebangkitan bila mana semua orang bangkit, siapa yang menjadi suami perempuan itu? Tidak percaya kebangkitan, tapi bilang mereka bangkit. Ini bukan sekedar pertanyaan. Ini bukan sekedar pertanyaan yang diajukan orang Saduki kepada Yesus, tapi pertanyaan yang menjebak, yang mencoba menjatuhkan Yesus. Apakah Yesus bisa dijatuhkan? Apa Yesus bisa dijebak? Tidak. Sebab dia adalah Tuhan. Dia tahu di hati, di pikiran orang Saduki. Maka Tuhan menjawab dalam ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki. Jadi faham orang Saduki ini dan orang Farisi adalah faham yang menyesatkan. Tuhan berkata, kamu sesat. Jadi mereka pikir kehidupan di surga itu sama seperti kehidupan di dunia. Ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Nah kalau ada perkawinan di surga, kan berarti masih ada hawa nafsu di surga. Kita ingat apa yang Alkitab katakan, darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 bagian A. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang punya daging? Manusia. Siapa yang punya darah? Manusia. Daging dan darah ini, hidup jasmani ini tidak akan dapat masuk ke dalam surga kalau tidak memakai tubuh kebangkitan. Kita percaya Yesus datang yang kedua kali, kita akan bangkit dalam kebangkitan pertama sebab kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, orang yang tidak mengerti firman, dia gampang
dibawa kepada hal-hal yang salah, saudara. Hal yang keliru. Satu waktu saya pernah bertemu dengan seorang bapak beberapa tahun yang lalu, saudara, yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara. Saya ajak dia, saya beritakan firman, saya injili dia, supaya dia bertobat dan diselamatkan. Tapi apa jawabnya? Oh, enggak apa-apa Pak Pendeta, enggak apa-apa. Di neraka enak sekali di neraka. Karena jalannya mulus. Karena jalannya mulus dan juga katakan dia bilang ada banyak insinyur yang membangun jalan di sana. Ada wanita-wanita cantik. Jadi tidak apa-apa, di neraka tidak apa-apa. Saya bilang sama dia, bagaimana bisa jalannya mulus, apinya tidak padam? Bagaimana bisa senang, menderita selama-lamanya, teriak-teriak. Di neraka itu apinya tidak bisa padam, disiksa siang malam. Saya katakan kepada dia. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 23 juga dikatakan begini, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Menderita sengsara di alam maut. Bahkan dia bilang begini dalam ayat 24b, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya katakan bagaimana mungkin orang bisa sukacita. Katakan menderita sengsara dibakar, menderita sengsara selama-lamanya. Lalu kemudian saya sampaikan terus firman, saya doakan dia, lalu kita pisah. Beberapa waktu kemudian saya mendengar dia sudah pergi ke gereja. Haleluya. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana kehidupan kita kelak di surga? Surga itu suatu tempat yang nyata. Dalam Alkitab dikatakan surga itu ada. Surga itu tempat kediaman Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Allah Bapa. Firman, Allah Firman, Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Surga itu tempat kediaman Allah. Tempat yang mulia, tempat yang kudus. Tempat yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita baca Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Maksudnya Tuhan kembali ke surga. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Jadi dia Tuhan rela turun ke dunia, mati bagi dosa kita, lalu dikuburkan, kemudian bangkit, dan dia naik ke surga, maka dia berkata, aku pergi ke situ, aku pergi ke surga, aku kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi surga itu tempat yang luar biasa indahnya. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, di situ dijelaskan di dalam pasal 21, surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Dalam ayat 11a dan 18. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Pengertian kita, emas murni. Kota itu, katakan terbuat dari emas yang murni. Kita tidak bisa membayangkan karena keterbatasan pikiran kita. Maka Rasul katakan Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Dan dia bisa menggambarkan, dia melihat surga itu tempat yang begitu indah. Kota itu sendiri dari emas tulen, itu yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes. Bahkan jalannya dari emas, saudara. Sekaya-kayanya orang, semampu-mampunya orang. Jalannya tidak emas,
Mungkin tempat tidurnya emas atau dilapisi emas. Kita baca terus Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Pintu gerbangnya mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Satu mutiara. Betapa besarnya mutiara itu dalam penglihatan Yohanes. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Transparan. Jadi Allah itu yang menciptakan semuanya itu. Siapa Allah yang menciptakan semuanya itu? Ayat 6a berkata begini. Ayat 6a. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa yang berkata? Yesus. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi tidak perlu ada yang lain. Selain dia, tidak ada yang lain. Kisah 4 ayat 12 jelas berkata, tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya manusia bisa selamat. Tidak ada nama yang lain. Kisah 4 ayat 12. Maka Tuhan bisa berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain. Yesus bukan ada di dunia ini 2000 tahun lalu. Tapi Yesus pernah ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Sebab dia ada di sorga bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Dia pencipta. Kalau kita membuka Yohanes 1 ayat 3 di situ dijelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 3, firman itulah yang menciptakan semuanya. Tanpa firman tidak ada yang diciptakan. Jadi dia itu sang pencipta. Dia pemilik sorga. Luar biasa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah seperti dia. Tidak ada Tuhan seperti dia yang mengasihi saudara dengan mengorbankan dirinya. Lalu bagaimana kelak keadaan kita nanti di sorga? Keadaan kita di sorga nanti itu dimulai dengan dibangkitkannya kita dari orang mati. Jadi begini, saudara. Manusia, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini bisa mati. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Orang bisa lakukan hal-hal yang tidak baik. Karena punya pikiran, punya kehendak dan sebagainya. Saudara. Tubuh bisa mati. Tapi kalau orang itu percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati dan menjadi pelaku firman, maka dia akan bangkit dalam kebangkitan pertama waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi keadaan kita kelak di surga diawali dengan dibangkitkannya kita dari kubur. Dibangkitkan kita dari kubur. Yesus dikubur. Kalau orang meninggal sebaiknya jangan dikremasi. Dimulai dibangkitkan dari orang mati dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau tidak dibangkitkan tidak bisa masuk surga. Kualitasnya tidak mungkin, darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan surga. Harus diubahkan. Nah kita baca Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Bersama-sama dengan dia di sorga. Yesus asalnya dari sorga. Dia pemilik sorga. Dibangkitkan dengan tubuh sorgawi. Kualitasnya beda. Tubuhnya sama. Ya orang itu yang dibangkitkan. Ya kita yang dibangkitkan. Tapi kualitasnya beda. Kualitas sorgawi bukan kualitas jasmani. Kualitas jasmani itu membutuhkan pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya. Di surga tidak perlu. Orang perlu makan karena punya tubuh. Orang perlu pergi ke tempat lain karena punya jiwa, punya pikiran. Tapi di surga lain dengan tubuh kemuliaan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40. Ada tubuh surgawi
dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi dibangkitkan itu dengan tubuh yang lain, dalam arti kata kualitasnya. Tubuhnya sama, kualitasnya berbeda. Tubuh kebangkitan kita itu tubuh surgawi, itu seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersama dengan Tuhan kalau kita tidak diubahkan sama seperti tubuh kebangkitan Kristus? Jadi di surga itu sekali lagi tidak ada perkawinan. Tidak ada rumah tangga seperti di bumi. Orang menikah di bumi, lalu dari pernikahan itu menghasilkan keturunan. Karena punya tubuh jasmani. Tapi dikatakan bisa meninggal dunia atau mati. Di surga tidak ada perkawinan, tidak ada kawin atau mengawinkan. Tuhan berkata, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Karena kita sudah memakai tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang cenderung kepada hal-hal daging. Tubuh rohani tidak. Jadi tidak ada kawin mengawinkan. Nah, hati-hati dengan pengajaran. Hati-hati dengan pengajaran yang menyesatkan. Yang mengajarkan, oh nanti di sana masih bisa menikah. Bahkan menikah lagi. Kita jangan terbawa dengan hal-hal yang muaranya daging. Tidak ada itu. Orang berkata, oh di sana masih bisa membangun rumah tangga. Seperti waktu di bumi. Masih bisa punya anak, punya keturunan, dan sebagainya. Atau ada yang berkata, oh enggak apa-apa nanti di sana masih ada penginjilan. Lu yang diinjili siapa? Kita sudah di sana. Sedangkan mereka yang tidak percaya nanti akan bangkit dalam kebangkitan kedua. Tidak ada penginjilan. Sekarang ini kita perlu diinjili, dalam arti kata perlu kita mendengar firman dan bertumbuh di dalam iman. Sekarang ini Yesus belum datang yang kedua kali, tapi Dia pasti datang yang kedua kali. Amin. Dia pasti datang yang kedua kali. Hati-hati, akan banyak hal-hal muncul. Ada hal-hal yang muncul untuk membuat orang percaya dibimbangkan. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saya bacakan terus ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Orang yang tidak mengerti firman, orang yang tidak suka baca firman, orang yang tidak suka belajar firman, orang yang tidak suka diajar oleh firman Tuhan, kalau kita membaca firman, izinkan firman bicara kepada kita. Orang yang tidak mau dan tidak mau diajar oleh firman Tuhan, orang bisa gampang disesatkan. Sekarang timbul pengajaran yang mengatakan Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali di Cina. Waktu saya membaca, saya lihat muncul pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Church of Almighty God. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini didirikan oleh dua orang wanita. Yang satu bernama Yang Xiang Bin. Itu mengatakan dia titisan inkarnasi dari Yesus Kristus. Sebab berpedoman dari ayat ini. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur itu.
melancarkan cahayanya sampai ke barat. Jadi di timur, maksudnya di Cina. Jangan gampang percaya. Sebab pengajaran sesat bisa menyesatkan kita dan membuat kita kehilangan keselamatan. Kita mengerti di surga tidak ada perkawinan, tapi yang ada adalah perkawinan antara kita, Kristus, dan gerejanya. Kita disebut mempelai wanita gereja Tuhan, tapi bukan dalam pengertian jasmani. Kita baca Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba itu telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi Tuhan akan turun membawa pengantinnya. Saudara dan saya gerejanya, bukan dalam arti seperti pernikahan di jasmani, bukan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita bersama dengan Tuhan dengan beberapa orang saleh, maka kita tahu kita bisa kenal satu dengan yang lain. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau ada perkumpulan berarti ada pertemuan, ada perjumpaan. Jadi kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Suami bisa tahu istrinya, istri tahu suaminya. Seperti Abraham tahu Lazarus. Lazarus tahu Abraham. Tapi bukan dalam benak pikiran kita, oh itu katakan berkumpul seperti suami istri, tidak. Tidak kawin dan mengawinkan. Kita baca Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Beribu-ribu orang kudusnya. Ada perkumpulan yang luar biasa. Bisa kumpul, bisa kenal satu dengan yang lain. Tapi tidak ada kesusahan. Tidak ada perkabungan. Tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada. Sebab di sorga itu tempat yang kudus dan mulia. Jadi kita tahu suami bisa tahu istri, tahu keluarga masing-masing. Tapi tidak ada nafsu daging di dalamnya. Di dalam surga tidak ada hawa nafsu. Tidak ada kesusahan. Tidak ada kesusahan di surga. Senang mulia selama-lamanya. Orang di dunia mungkin menderita. Dia alami kesusahan, kesedihan dalam apapun dalam hidupnya ini. Dia alami penderitaan, tapi di surga tidak ada penderitaan. Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Di surga tidak ada ratap tangis. Kalau ada ratap tangis berarti ada kematian. Ada kesusahan. Di surga juga tidak ada penyesalan. Justru di nerakalah yang ada penyesalan. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas 16. Ayat 27 sampai 28, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 16, ayat yang ke-27 dan 28. Lukas 16. Bagaimana orang kaya itu menderita di dalam api neraka. Luar biasa penderitaan yang diderita oleh orang kaya ini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Itu ayat 27. Kalau kita baca ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk. Yang gak mau penderitaan ini. Orang ini mengakui menderita. Dia gak mau. Saudara-saudara yang menderita seperti dia. Dia menyesal. Justru di neraka terjadi penyesalan. Kalau kita masih ada di dunia ini. Tuhan masih beri kita pikiran. Perasaan, kehendak, kemauan. Doakan keluargamu yang belum kenal dan percaya kepada Kristus. Atau mungkin mereka percaya tapi cuma sekedar percaya. Tidak sungguh-sungguh. Mereka berkata, aku enggak takut. Nah, ada orang-orang yang tidak takut. Mari kita mohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong kita untuk mengerti. Untuk mengerti.
apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Jadi di surga itu tidak ada kesusahan. Kalau di surga masih ada kesusahan, itu bukan surga namanya. Itu masih di dunia. Di surga tidak ada perkabungan. Kalau ada perkabungan itu masih di dunia. Kalau kematian masih ada itu masih ada di dunia, bukan di surga. Di surga tidak ada kematian sebab di surga itu kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan dan sebagainya. Tidak ada kesusahan, tidak ada. Orang berkata begini, kasihan ya. Orang tuanya setia, orang tuanya sampai mati percaya Yesus. Orang tuanya benar-benar menjadi pelaku firman. Sekarang dia di surga. Mungkin orang berkata seperti itu, kasihan. Kenapa? Kasihan ya anaknya. Anaknya tidak bertobat, anaknya tidak sungguh-sungguh, anaknya hidupnya tidak karu-karuan. Kasihan ya. Itu pemikiran orang itu. Kalau orang tuanya memiliki anak seperti itu dan orang tuanya sudah di surga, orang tuanya tidak ada penyesalan. Bukan tidak punya kasih. Nah kalau dia masih bilang, kasihan ya anakku, berarti itu bukan surga. Surga tidak ada penyesalan, tidak ada. Justru di neraka orang kaya itu berkata, tolong supaya 5 saudaraku ini diselamatkan. Kalau saudara sekarang masih mengerti firman lalu berkata, Tuhan tolong saudaraku, Tuhan tolong keluarga, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong orang tuaku. Itu Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kita di bumi ini perlu sinar matahari, terangnya bulan malam hari, bintang-bintang. Di surga tidak ada lagi, tidak perlu. Kita baca Wahyu 1 ayat 16 dan 17. Maka Allah menjadikan kedua penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, ini matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, itu bulan. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi semuanya itu Tuhan ciptakan untuk apa? Menerangi bumi. Nah siapa yang ada di bumi? Salah satunya adalah kita. Kita manusia di bumi, tapi ada binatang, tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada matahari, tidak ada ikan di laut, mati. Kalau tidak ada matahari, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita mengerti tidak perlu matahari, kenapa? Karena kita sudah terangkat dari bumi. Kita sudah bersama Tuhan dan bumi ini juga lenyap. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Bukan kepada matahari, bukan kepada bulan, bukan kepada bintang. Semua itu Tuhan ciptakan untuk siapa? Untuk menerangi bumi untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa hidup di bumi. Kita perlu matahari pada waktu siang. Bulan pada waktu malam. Dan bintang. Jadi kita tidak perlu matahari di surga. Kenapa? Karena di surga itu terang selama-lamanya. Kita baca Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba itu lampunya. Yesus itu anak domba. Kita sudah mengenal anak domba Paskah. Lalu kemudian Yohanes dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia dalam Yohanes 1 ayat 29. Jadi apa yang Yesus katakan, dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 9, kita lihat Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus itu terang dunia. Tidak salah kalau dia berkata, aku terang dunia. Orang yang tidak mengerti, tidak percaya, tapi kita yang mengerti, kita percaya dia. Di surga terang sebab anak domba itu Yesus itu lampunya. Artinya apa? Kemuliaan Yesus itu membuat surga itu terang benderang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tidak ada malam di surga. Ayat 25 dari Wahyu 21.
Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada lagi malam. Bahkan di sorga itu ada pertemuan yang luar biasa. Pertemuan yang besar. Kita baca Wahyu 19 ayat 1. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dan dari himpunan besar orang banyak di sorga. Dari himpunan besar orang banyak di sorga. Kita yakin kalau kita tetap iring Tuhan, setia kepada Tuhan, kita masuk dalam perhimpunan yang besar. Amin. Kita akan bersorak memuliakan Dia. Haleluya, itu ucapan sorga, itu kata-kata sorga. Haleluya. Himpunan besar orang banyak di sorga, katanya mereka berkata haleluya, artinya puji Tuhan. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Orang yang di sana hanya namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba itu Yesus. Berarti mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tetap menjadi pelaku firman-Nya. Sebab Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena kita tahu kalau kita sampai di sana, dan terima mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tidak dapat layu ini mahkota. Orang masuk dalam pertandingan di dunia ini, event apapun. Terima mahkota, terima piala, piagam. Bisa hancur. Tapi mahkota kemuliaan tidak. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25 saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang bakal kemuliaan Tuhan. Bukan cuma terima mahkota, tapi kita juga bisa memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Seringkali orang mencibirkan bibir. Kamu percaya Yesus tapi kamu tidak pernah melihat Yesus. Iman kita melihat Dia di dalam firman. Dan Tuhan berkata nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan akan melihat Dia. Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4 berkata. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Benar-benar Yesus Tuhan. Kita akan bertemu dengan Dia face to face. Muka dengan muka. Bukan cuma terima kemuliaan, tapi kita bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma bertemu dengan Tuhan, tapi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mari kita ubah mindset kita. Jangan berkata asal aku masuk surga. Enggak apa-apa, mau jadi tukang sapu. Tuhan akan beri upah. Keselamatan itu karena kita percaya Yesus. Tapi upah pahala karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Mari kita mau kerjakan. Melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, melayani dengan sungguh. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat ayat 6 dan ayat 7a. Ayat 6 dan 7a berkata begini. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Sesungguhnya
aku datang segera. Lalu Yohanes berkata, amin, datanglah ya Tuhan Yesus. Jangan mundur, jangan berhenti percaya. Terus percaya Yesus, apapun yang terjadi, tetap setia kepadanya. Sebab dia Allah yang hidup dan benar. Dia Tuhan yang terus memberikan kepada kita pertolongan, perlindungan. Supaya kita terus kuat di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai waktunya kita. Sampai waktunya kita. Besok minggu saya akan bicara tentang manusia takut mati. Sampai waktunya kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dia akan berkata, sapalah hambaku yang baik. Masuklah dalam kesukaanku. Tidak lama lagi dia akan datang yang kedua kali. Bangkit berdiri. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau terus berjuang. Kita mau terus setia. Kita mau terus setia. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Haleluya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya. Mari semua nyanyi dengan kesungguhan hati. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba, Kristus yang setia, berjuang terus, berjuang terus. Kembali kita nyanyikan pujian ini, angkat tangan kanan, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Apapun yang engkau sedang alami, hadapi, jangan sampai itu memberhentikan keyakinanmu kepada Kristus. Semua itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Dunia akan lenyap. Kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selamanya. Sekali lagi katakan, berjuang. Bapak Pendeta David Yuwono berdoa. Sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus
selama-lamanya. Haleluya. Kita sudah mendengar sebuah firman yang luar biasa. Haleluya. Kehidupan kita kelak setelah kita tinggalkan dunia ini. Sekarang apa yang sedang kita lakukan selama kita hidup? Apakah kita sudah berlomba-lomba mencari perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara jasmani yang sebentar akan lenyap? Ataukah kita semakin mengundurkan diri dari pertemuan ibadah? Ataukah kita jauh dari Tuhan? Atau semakin kita berkata, aku semakin berlari untuk lebih setia kepada Tuhan? Karena aku tahu hidup ini sementara di muka bumi. Kalau kita sadar, mari angkat kedua tanganmu dan hatimu kepada Tuhan pagi ini. Katakan dengan iman, aku mau berjuang terus. Aku mau setia kepadamu. Aku mau melayani Engkau. Aku mau pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dengan iman, supaya sebentar kita pulang, kita semakin dipuaskan dengan kebenaran firman-Nya, semakin diteguhkan, dan semakin mengerti rencana Allah yang indah dalam hidup ini. Berjuang terus, Nyanyi dengan iman, sampai Tuhan kembali. nyanyi dengan kesungguhan hatimu, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mau berkorban untuk Engkau. Aku mau bersaksi mencari jiwa bagi Engkau. Katakan itu. Katakan di dalam hatimu pagi ini. Dia ada. Dia ada. Dia menjamah Engkau. Dia sedang menjamah Engkau. Oh. Sekali lagi dengan iman katakan, berjuang terus. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau sedang melawat umat-Mu, jamaah Tuhan. Ialah kuasai tempat ini dengan kehadiran-Mu. Ialah masangkara mataku dalam ialah masangkara mataku yang setia berjuang. Begitu indahnya di surga. Selama Begitu indahnya surga. Begitu indahnya surga. Oh, ialah masakala matakala bala sikiala bala. Kurala sikiala matakala masakala. Siapa umat-Mu? Siapa umat-Mu? Kita batasinya orang yang sangat orang yang segala sangat orang yang segala sebagai hamba siapa umat Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan buat berjuang haleluya haleluya selama-lamanya. sembah dia ada di sini. Haleluya, haleluya. Sembah dia ada di sini. Dia melihat hati-hati yang sedang menyembah. Dia melihat penyerahan kita kepada Tuhan. Dia melihat pengakuan iman kita kepadanya pagi ini. Bekerjalah Roh Kudus. Jamaah setiap umat-Mu. Oh, Haleluya. Kiralah
Sangkara mataku, kiara matakala balabasi. Kiara lama Yesu, kiara matakala lama Sangkara mataku, kiara lama 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 lama. Kiara lama 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 si kiara mataku, kiara lama 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 lama. Kiara lama Sangkara mataku, kiara lama si kiara lama lama lama. Kiara lama si kiara lama lama lama. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Hirama sangkara. Hirama tasikiara. Unamaya sikiara natakara lama sangkara. Unamaya sikiara sikiara lama sangkara. Kirana aku yana tasik yana tasak yana. Sungguh firman-Mu ajaib. Sungguh firman-Mu menyadarkan kami semua pagi ini bahwa kami harus mempersiapkan diri kami dengan benar selagi hidup dalam dunia ini. Biarlah kami memperbaiki setiap pengenalan kami kepadamu dengan benar. Kami boleh harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami harus melayani Engkau lebih sungguh-sungguh dari waktu yang lalu. Dengan apa yang bisa kami lakukan. Kalau Tuhan berikan talenta kepada kami untuk melayani Engkau, kami mau pakai talenta kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau Engkau berkati kami dengan harta yang Tuhan sudah titipkan, kami mau gunakan harta kami untuk pekerjaan-Mu. Kalau Engkau berikan tubuh kami yang sehat, kami mau pakai tubuh kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau pakai mulut kami untuk menceritakan keajaiban Engkau. Kami mau pakai tangan kami menuntun banyak orang untuk bertobat dan percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap umat-Mu yang datang pagi ini. Kalau kami kurang mengasihi Engkau, kami kurang setia kepada Tuhan. Seringkali kami meremehkan Engkau. Ampuni kami. Biarlah jemaat-Mu menjadi jemaat yang mengasihi Engkau, berlomba-lomba setia kepada Tuhan. Kalau sampai pada waktunya kami dipanggil oleh Engkau, kami boleh terima tubuh kemuliaan. Pada waktu Engkau datang yang kedua kali, kami bukan melihat Engkau kata orang, tapi kami berjumpa muka dengan Engkau. Ialah masangkara nasi, orang bayasik, kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan otoritas dan wibawa dari Allah. Biar otoritas Allah menyelimuti hamba-Mu selalu. Wibawa dan kasih karunia Allah turun atas hamba-Mu. Kesehatan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan kami percaya hamba-Mu boleh dipakai Tuhan terus untuk menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Mendewasakan jemaat-Mu. Mempersiapkan jemaat-Mu menjadi jemaat yang kudus, yang tiada bercacat celah, menanti kedatangan-Mu yang sudah dekat. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Gembala beserta anak-anak menantu dan cucu. Jadikan mereka berkat di tengah kota ini. Berkati keluarga hamba-Mu ini. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Kami percaya, kami pulang dengan sebuah kemenangan rohani. Kami pulang dengan iman. Dan kami mau katakan kepada banyak orang, Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Terpujilah Engkau,
kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan, kebesaran Engkau yang memiliki, hamba kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan mendapat berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.